Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani, NIM akhir 049. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara agama dan negara. Langsung saja. Yang pertama, ada hubungan agama dan negara di Indonesia. Kalau kita bicara soal hubungan antara agama dan negara, khususnya di Indonesia, sebenarnya ini hal yang cukup penting dan kadang juga agak rumit. Kenapa? Karena Indonesia itu bukan negara yang berdasarkan agama tertentu, tetapi juga bukan negara yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara sepenuhnya. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Indonesia sendiri punya dasar negara yang namanya Pancasila. Dan kalau kita lihat sila pertamanya aja udah kelihatan, ketuhanan yang Maha Esa. Ini nunjukin kalau negara Indonesia emang mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan masyarakat. Negara ini bukan negara sekuler yang benar-benar memisahkan urusan agama dengan urusan negara, tapi juga bukan negara agama yang semua hukumnya berdasarkan satu ajaran agama tertentu. Yang kedua, negara mengakui agama tapi tidak memihak. Di Indonesia, agama diakui dan dihormati. Negara secara resmi mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun begitu, negara nggak memaksa orang buat ikut salah satu dari agama itu. Siapa warga negara bebas memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan beragama ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 28E dan pasal 29. Jadi udah diatur secara sah, bukan cuma sekedar wacana. Tapi juga bukan berarti karena negara nggak ikut campur, terus negara cuek sama urusan agama. Negara punya tanggung jawab buat jaga agar kehidupan antara umat beragama tetap rukun dan damai. Makanya ada lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama atau Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Tujuannya buat mencegah konflik, menyelesaikan masalah, dan mengatur hal-hal yang bisa mengganggu kerukunan antar warga. Yang ketiga, ada agama jadi sumber nilai moral. Agama punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap agama pastinya ngajarin kebaikan seperti jujur, adil, saling tolong-menolong, nggak saling menyakiti dan menghargai orang lain. Nilai-nilai kayak gini sebenarnya bisa banget jadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya, pejabat negara yang beragama seharusnya menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah, karena itu bagian dari ajaran agamanya. Di sisi lain, rakyat juga bisa hidup lebih baik kalau nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak buang sampah sembarangan, tidak menyebarkan hoaks, tolong-menolong sesama, dan sebagainya. Agama bisa menjadi pedoman hidup bukan cuma di rumah ibadah, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, ada tantangan di lapangan. Meskipun secara teori hubungan agama dan negara udah bagus, tapi dalam kenyataannya masih ada banyak tantangan. Kadang masih ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penolakan rumah ibadah, atau bahkan kekerasan atas nama agama. Ini nunjukin bahwa kita masih perlu belajar dan memperkuat toleransi. Negara harus hadir dan bersikap adil dalam situasi-situasi banyak gini. Nggak boleh berat sebelah atau membiarkan kelompok tertentu menindas yang lain. Negara harus jadi penengah yang bijak karena tugas negara adalah melindungi semua warganya tanpa memandang agama. Di sisi lain, masyarakat juga punya tanggung jawab buat menjaga kerukunan. Kita nggak bisa cuma nyalahin pemerintah kalau terjadi konflik, tapi juga harus mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kalau masing-masing dari kita punya sikap saling menghormati, maka suasana damai akan lebih mudah tercipta. Kesimpulannya, jadi hubungan antara agama dan negara di Indonesia itu ibarat dua hal yang saling melengkapi. Negara nggak memaksakan agama, tapi juga nggak menyingkirkan agama. Negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama, dan agama bisa membantu memberikan arah moral dalam kehidupan bernegara.
Yang penting adalah keseimbangan. Agama jangan dijadikan alat politik dan negara juga jangan semena-mena terhadap kelompok keagamaan. Semua harus berjalan beriringan, saling menghormati dan saling mendukung demi terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan rukun di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.